Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Irawan dengan NIM 11211010391. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran internasional atau balance of payment. Neraca pembayaran internasional (balance of payment) adalah suatu catatan sistematis tentang keseluruhan transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lain pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pengertian penduduk dalam suatu asuransi pembayaran internasional meliputi orang persorangan, badan hukum, dan pemerintah. Nah, secara sederhana, neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi perdagangan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu suatu periode. Adapun secara umum, neraca pembayaran terbagi menjadi 3 jenis, antara lain neraca pembayaran dan perdagangan defisit. Neraca pembayaran defisit adalah neraca pembayaran menunjukkan jumlah transaksi pembayaran luar negeri lebih besar dibandingkan transaksi penerimaan dari luar negeri. Yang kedua, neraca pembayaran dan perdagangan surplus. Neraca pembayaran dan perdagangan surplus adalah neraca pembayaran menunjukkan transaksi debit lebih kecil dibandingkan transaksi kredit. Yang terakhir itu ada neraca pembayaran dan perdagangan seimbang. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit sama dengan transaksi kredit. Selanjutnya, ada neraca pembayaran yang dimiliki oleh suatu negara memiliki beberapa komponen yang tidak dapat saling dilepaskan. Komponen utama tersebut antara lain, yang pertama itu ada neraca berjalan, current account. Komponen neraca pembayaran pertama adalah neraca berjalan. Transaksi berjalan adalah jenis transaksi yang berhubungan dengan impor dan ekspor barang maupun jasa pada kurun waktu setahun yang terdiri dari 3 bentuk. Ketiganya termasuk neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca transaksi sepihak. Neraca perdagangan adalah neraca yang mencatat transaksi ekspor dan impor di antara 2 negara atau lebih. Terdapat 3 kemungkinan kondisi neraca perdagangan, yaitu neraca surplus ketika ekspor lebih tinggi dibandingkan impor, dan neraca defisit ketika impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. Sedangkan neraca seimbang terjadi ketika kondisi ekspor sama dengan kondisi impor. Selanjutnya, neraca jasa adalah ikhtisar yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran devisa serta selisihnya karena penerima dan pemberi jasa. Yang kedua itu ada neraca transaksi sepihak. Transaksi unilateral merupakan transaksi yang berjalan satu arah. Artinya, transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar barang atau bantuan yang telah diberikan. Transaksi yang termasuk ke dalam transaksi unilateral adalah hadiah atau bantuan sosial dan transaksi sepihak itu sendiri. Transaksi debit terjadi ketika negara memberikan bantuan kepada negara lain, sedangkan transaksi kredit terjadi ketika negara menerima bantuan dari negara lain. Nah, yang ketiga ini ada neraca modal, capital account. Neraca modal adalah neraca yang mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan pinjaman dan penanaman modal yang terjadi antara 2 negara atau lebih, baik investasi jangka pendek atau jangka panjang. Nah, contoh transaksi yang dicatat dalam neraca modal yaitu investasi jangka pendek obligasi, investasi jangka panjang saham, jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, serta pembayaran utang luar negeri. Yang keempat ini ada neraca moneter, monetary account. Neraca moneter adalah neraca yang mencatat mutasi atau perpindahan posisi keuangan yang berhubungan dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Transaksi yang akan dicatat dalam neraca moneter adalah cadangan berupa emas dan valuta asing. Nah, adapun manfaat neraca pembayaran internasional. Yang pertama itu ada untuk menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional suatu negara. Hal ini dimaksudkan agar perekonomian di suatu bangsa bisa menjalin kerjasama dan bebas untuk melakukan hubungan dengan pihak lain secara internasional. Karena apabila suatu negara tidak memiliki perekonomian yang memenuhi syarat secara internasional, maka mustahil negara itu akan eksis dan bergelut dalam dunia perekonomian internasional.
Yang kedua itu sebagai indikator lembaga keuangan internasional untuk mempertimbangkan pemberian bantuan keuangan kepada suatu negara. Neraca pembayaran digunakan sebagai indikator bagi lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan negara-negara pendonor. Dengan adanya neraca pembayaran ini, lembaga keuangan tersebut bisa memilih dan melacak siapa saja yang memang berhak menerima bantuan agar tepat sasaran dan tidak salah tujuan. Selain itu, neraca pembayaran juga digunakan lembaga keuangan internasional untuk memperhitungkan berapa jumlah bantuan yang bisa diberikan. Nah, yang ketiga ini sebagai salah satu indikator fundamental perekonomian suatu negara. Neraca pembayaran merupakan salah satu indikator fundamental yang dimiliki oleh suatu negara selain variabel-variabel ekonomi makro lainnya, seperti laju pertumbuhan, tingkat pendapatan per kapita, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang asing. Karena di dalam neraca pembayaran menggambarkan kondisi perekonomian suatu negara secara detail dan jelas, sehingga menjadi salah satu indikator penting yang harus dimiliki suatu negara dalam upaya peningkatan perekonomian suatu bangsa. Nah, pada umumnya transaksi-transaksi ekonomi internasional berupa pemindahan tanganan hak milik atas suatu barang atau jasa dari penduduk negara yang satu dengan penduduk negara lain, termasuk di dalamnya perubahan susunan dan nilai utang piutang serta kekayaan penduduk negara yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk menyusun neraca pembayaran luar negeri atau neraca pembayaran internasional, perlu dibedakan antara transaksi debit dengan transaksi kredit, di mana antara jumlah debit dengan kredit harus selalu seimbang. Adapun sistem pencatatan pada neraca pembayaran yaitu yang pertama ada transaksi debit, yaitu bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Contohnya itu seperti barang atau jasa yang diterima dari luar negeri, pembayaran bunga dan denda, pemberian hadiah dan uang kepada penduduk negeri lain, penduduk yang menabung uang di luar negeri, pembelian valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan di negara lain. Nah, yang kedua itu ada transaksi kredit, bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Contohnya yaitu barang dan jasa yang disalurkan ke luar negeri, ekspor, penerimaan jasa dari negara lain, penerimaan bunga dan dividen, penerimaan hadiah dan uang dari negara lain, penduduk negara lain yang menabung uang di dalam negeri, penjual valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan penduduk dari negara lain. Nah, perlu diingat jika sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Sebaiknya jika sisi debit lebih besar dari sisi kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.